Salam saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita semakin luar biasa dan Tuhan menjaga kesehatan tubuh, jiwa, roh kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan satu lagu pujian penyembahan dan biarlah Roh Kudus masuk di dalam pikiran kita dan hati kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau adalah menara dan perisai kami. Di saat pandemi seperti ini Tuhan, Engkau adalah pelindung bagi kami ya Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami hari-hari yang boleh kami lalui. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, dan biarlah Roh Kudus beracara untuk setiap hati kami. Untuk itu ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap pemberitaan firman ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Di kitab Ibrani ini adalah kitab bagaimana Tuhan memberi kekuatan bagi setiap hati kita dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam. Tidaklah mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan tidak akan lama lagi. Banyak saya mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan, waktunya Tuhan sudah dekat. Tetapi setiap orang tidak akan tahu kapan Tuhan datang. Tetapi tanda-tandanya sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita tertinggal saat Tuhan datang menjemput kita. Kalau secara manusia dengan kondisi yang sekarang ini, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, manusia rasanya tidak sanggup. Kita mencari kebenaran atas diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Di firman Tuhan mengatakan, banyak akan ada cercaan-cercaan, hinaan, pikiran kita, roh kita, jiwa kita benar-benar diporak-porandakan. Saudara-saudara,
Hidup ini adalah perjuangan. Kita tidak bisa terlepas, terhindar dari segala kuasa-kuasa jahat yang ada di depan kita. Kita satu kam dengan Lucifer, di mana saat Lucifer dibuang ke dunia, nah kita ada di kam yang sama. Jadi Tuhan bilang hidup ini adalah perjuangan. Hidup terus berjalan. Tidak mungkin kita balik ke belakang, tetapi kita melihat apa yang di depan mata. Firman Tuhan mengingatkan berkali-kali, tetap teguh dalam iman. Jangan pernah kita lari ataupun undur dari Tuhan. Di sini saya memberitahukan dalam arti jaga hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan? Baca firman, adakan mezbah doa. Saya akan bacakan di Efesus 6 ayat 12, di mana firman ini mengatakan bahwa setiap saat iblis ada di sekeliling kita. Saudara-saudara nanti akan tahu Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di firman sendiri katakan, kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa roh-roh di udara yang kita tidak lihat. Yaitu apa? Kesombongan, keangkuhan, keras hati, bebal, pemberontak. Hidup ini adalah perjuangan dan kita harus menang. Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang Tuhan berikan dengan tebusan darahnya di atas kayu salib. Perjuangan Tuhan Yesus di atas kayu salib jangan pernah kita sia-siakan. Ambil keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Saudara-saudara, saya percaya banyak hal orang-orang merasa hidup ini rasanya tidak ada artinya, mengalami kekecewaan. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Tetapi percaya saudara-saudara, saat kita mengandalkan Tuhan, saat iman kita sandarkan hanya pada Tuhan, saudara-saudara tidak akan pernah kecewa. Tuhan akan memberikan perjuangan, kemenangan ada di tangan kita sampai di garis finish, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Saya tidak akan bacakan di Mazmur 37 ayat 1 sampai 40 karena ini panjang, nanti saudara-saudara bisa baca. Tetapi saya bisa ambil kesimpulan dari Mazmur 37 ayat 140 ini adalah dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan Tuhan inginkan kita bergembira, damai sejahtera, sukacita, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, untuk itu janganlah kita undur dari dirinya. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan benar-benar kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan iblis menguasai hati dan pikiran kita hanya karena iblis mengintimidasi, keraguan, kebimbangan, kekecewaan di dalam diri kita. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan Tuhan. Dan bagaimana supaya kita menerima hidup yang kekal saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita benar-benar menjaga hati. Ada 3 hal yang saya bisa sampaikan, yaitu hidup dan imani. 2, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Dan 3, jangan kita undur dari Tuhan. Jadi yang pertama, hidup dengan iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh. 2, jangan kita melepaskan keyakinan kita pada Tuhan. Dan 3, jangan kita undur dari Tuhan. Bila 3 poin ini kita lakukan,
kita akan menerima segala upah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal dan mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara-saudara, hidup terus berjalan, perjuangan terus tidak ada berakhir sampai Tuhan katakan selesai. Nah, saudara-saudara, saya banyak melayani orang-orang yang sudah istilahnya sudah mendekat ajal. Di situ saya banyak melihat bagaimana orang yang benar-benar dia hidupnya dalam Tuhan atau yang tidak dalam Tuhan itu akan kelihatan pada saat akhir hidupnya. Saya banyak melayani jiwa-jiwa seperti itu. Jadi itu pembelajaran buat saya pribadi. Oh, ini orang yang hidup dalam Tuhan. Akhir saat Tuhan mau jemput dia pun kita tahu. Oh, ini orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Jadi kenapa saya tekankan, mari saudara-saudara, jangan sampai kita undur dari Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena persoalan iblis bisa mereka-reka. Tetapi percaya, penyertaan Tuhan yang akan menyelamatkan kita dan kita akan memenangkan perjuangan ini. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan bagi saudara-saudara di tengah pandemi ini. Tetap jaga hati, baca firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan juga buat kita. Karena komunikasi kita dengan Tuhan adalah melalui firman Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kita hari-hari. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam setiap aktivitas kita, Roh Kudus yang akan menyertai kita. Karena kita membuka hati untuk Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan dan adakan mesbah doa setiap hari. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, demikian hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai perjuangan hidup yang kami boleh jalani saat ini Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menggandeng setiap hidup kami dan menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Lawat bangsa Indonesia, Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkatin.